silahkan masuk Indah. Pak. Gimana, sehat Indah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak dapat laporan dari teman-teman Indah tadi kalau Indah mengganggu Sakila, apa benar? Iya, Pak, betul. Ada masalah apa Indah sama Sakila sehingga Indah mengganggu Sakila? Indah marah ke Sakila, Kak. Karena Sakila tidak memberikan tindakan kepada Siswa yang baik ya, yang harus saling menyayangi di kelas. Terus sekarang perasaan Indah bagaimana setelah dinasihati sama Bapak? Indah bersyukur sekali karena sudah dinasihati oleh Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nasihat Bapak ini bisa memperbaiki perilaku Indah ke depannya ya. Siap? Siap. Siap. Salim dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, silakan masuk Indah. Sini duduk. Baik, Pak. Begini ya, Bapak bukan apa-apa memanggil Indah. Bapak dapat laporan dari ibu guru sama teman-teman Indah juga. Kemarin Indah naik motor ya. Terus Indah tahu nggak Indah? Terus Indah kenapa melakukan itu? Karena Indah ingin menunjukkan bahwa Indah bisa naik motor. Bisa naik motor itu bagus, apalagi kalau digunakan untuk membantu orang tua. Padahal Indah kan selain bisa naik motor, Indah juga bisa balap-balapan, tapi Indah tidak lakukan itu kan? Iya. Terus tahu bagaimana Indah rencananya mau memperbaiki kesalahan Indah? Saya tidak akan mengendarai motor. Iya. Saya tidak akan membonceng tiga teman lain. Saya tidak akan mengendarai motor di jalan raya. Dan kalaupun saya ingin mengendarai motor, tidak akan di jalan raya dan untuk membantu orang tua. Alhamdulillah. Nah, Indah mau kan memperbaikinya? Iya. Saya, Bapak hargai kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali pada acara diseminasi yang kedua kalinya. Salawat serta salam semoga tetap limpah curahkan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya sampai serta kita sebagai penganut ajaran agama. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin pada saya untuk mendominasikan hasil dari pendidikan calon guru penggerak terutama modul 1.4. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga pada guru, ibu bapak guru yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan sekaligus kita sharing ya, bukannya menggurui tapi kita berbagi apa yang telah saya dapat, juga apa yang telah ibu guru lakukan selama belajar di kelas. Ini profil saya. Modul 1.4 tentang budaya positif. Nilai guru, ini contoh-contoh nilai guru berpihak pada murid ya.
Jadi Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka kali ini kita sebenarnya dari kurikulum sebelumnya pun sama ya, pembelajaran itu berpusat pada murid, bukan bisa sentris lagi. Sekarang lebih dikuatkan lagi bahwa semua pembelajaran harus berpihak pada murid. Nah, ini nilai guru penggeraknya adalah mandiri. Mandiri di sini berarti kita bisa salah satunya mandiri untuk memberikan edukasi pada teman, rekan sejawat, atau tidak hanya kepada murid saja. Ini kegiatan mandirinya yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, alhamdulillah. Salah satunya yaitu mengisi platform Merdeka Mengajar dengan mengaktifkan akun Belajar ID. Terus selain ini juga mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti diklat daring ataupun luring. Dan ini tidak harus disuruh ya, tapi mandiri. Biayanya mandiri sama ya. Kalau bisa, tapi di pos-pos juga ada untuk pengembangan diri guru, dianggarkan tapi terbatas. Kalau tidak salah berapa kali? Satu kali kegiatan atau 2 kali di pos-pos untuk PKB 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ini reflektif. Reflektif itu berarti kita merefleksi ya kegiatan yang telah dilakukan baik di kelas ataupun di tempat kerja lainnya ya, terutama di kelas. Jadi refleksi ini dilakukan oleh siswa itu sendiri, tidak hanya oleh guru, tapi siswa diajak untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Bisa setelah satu kompetensi ataupun di akhir mapel. Nah, ini yang berikutnya nilai guru penggerak kolaboratif. Seperti kegiatan kali ini masuknya kegiatan kolaboratif. Jadi kolaboratif itu dapat disiapkan saling berbagi, sharing berbagi pengalaman. Ini contoh-contohnya. Ya, ini kolaboratif ketika PIGP kemarin ya, ataupun ya. Nah, inovatif. Jadi Bapak Ibu, pembelajarannya inovatif, bisa dalam bentuk alat peraga ataupun gaya belajar inovatif. Tidak harus seperti dulu kan kita belajarnya itu guru di depan menerangkan, tapi kita bisa menggunakan alat peraga yang lain. Bisa sekarang, apalagi sekolah sudah menyediakan layar proyektor, kemudian laptop, hampir semuanya sudah dimiliki. Lanjut Bu, kawan. Terus lewat. Nah, yang pertama disiplin positif. Ini menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu berarti belajar ya. Bagaimana cara belajar dengan hal-hal yang positif atau hal yang baik dengan kebijakan-kebijakan universal. Itu kebajikan universal. Ini bisa dipraktekkan mungkin Bapak Ibu. Silakan berhadapan ya Bapak Ibu sekalian. Anggap apa yang ada di kepala Ibu Bapak itu adalah benda yang paling berharga ya. Nanti setelah itu saya akan minta salah satu tanggapannya bagaimana usahanya dan kenapa alasannya, kalau mempertahankan kenapa, kalaupun memberikan kenapa. Silakan Bapak Ibu. Dicoba dibuka kepalan tangan temannya. Badai maksa mangga, badai ngarayu mangga, boleh. Bukai mana? Badai tangan. Ya. Iya, berarti sudah bisa kita tanggapannya 2 orang ya. Yang ada yang memberikan kepala tangannya ada.
Yang mempertahankan kepala tangannya siapa? Bu Asti? Bu Haji Ida? Coba kenapa? Iya, karena sangat berharga, Bu Haji Ida tidak akan memberikan pada siapapun. Terus yang membuka kepalanya siapa? Pak Budi? Pak Budi, silakan Pak Budi. Diberikan dengan maksud sama-sama amanah. Jadi istilahnya diberikan itu dengan salah satu istilahnya beramanah dengan teman. Jadi punya alasan masing-masing yang mempertahankan karena ini sangat berharga. Kalau Pak Budi memberikan atau membukakan kepalanya karena ingin berbagi, ya itu ya. Jadi karena posisi ini, kontrol ini ada di diri kita. Apakah kita mau mempertahankan atau mau melepaskan, itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Ya. Lanjut gitu. Lewat. Terus. Ini contoh ya. Nah, untuk budaya positif ini Bapak Ibu diharapkan karena ini budaya, namanya juga budaya, jadi cara yang dilakukan terus menerus. Jadi tidak harus di kelas tertentu saja, tapi harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi berkesinambungan budaya ini ya. Contohnya misalkan ada budaya, saya mencoba kemarin itu baris di depan lapangan. Salah satu budayanya adalah menerapkan disiplin. Terus ada mengaji atau tadarus. Ini pelaksanaannya boleh dibimbing oleh guru atau masing-masing murid membaca, misalkan selama 5 menit membaca ayat suci Al-Quran. Dan biasanya saya menyuruhnya ayat suci yang biasa dibaca di rumah dibawa ke sekolah, jadi dilanjutkan. Kalau bahasa Sunda mah ngahanca, jadi hanca di rumah dilanjutkan di sekolah. Terus berikut, nah dihukum oleh penghargaan. Ngajak menurut teori yang sekarang itu bahwa penghargaan itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kenapa? Yang pertama itu penghargaan menurunkan kualitas. Berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Jadi males si anak ya penghargaan ke kreatif. Jadi harus dipancing terus. Penghargaan mengurangi motivasi fisik. Jadi motivasi dalam dirinya akan berkurang. Nah ini contohnya, silahkan Bapak Ibu dibaca. Panas sudah, Arida. Jadi nilai kebajikan itu nilai-nilai baik yang memang berlaku umum, ya Bu, universal. Empati pasti ada di agama apapun, di ras apapun pasti ada. Peduli pasti ada di semuanya. Tanggung jawab begitu pun. Jadi yang harus dimunculkan ini nilai kebajikan itu seperti ini ya. Lanjut begitu. Balik. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Ini ada kalimat-kalimat yang silakan Bapak Ibu, apakah ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Silakan, mungkin perwakilan kelompok saja ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Nanti silakan diselesaikan dulu ininya, nanti dibacakan hasilnya masing-masing kelompok.
mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Salah satu ya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Silakan kelompok yang pertama untuk mencatat 100 kali di dalam buku, itu maksudnya Konsekuensi Pak. konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan, hukuman, murid diminta push up, hukuman, mengganti kertas, Konsekuensi. membersihkan tumpahan air, Konsekuensi. murid disuruh mengenakan sepatu seharian, Hukuman. lari mengelilingi lapangan basket, hukuman konsekuensi, hukuman. Untuk kelompok yang dua, yang pertama apa? Catat 100 kali di dalam buku. Langsung saja poinnya Bu Asti. Hukuman. Yang kedua, Hukuman. hukuman. Terus Hukuman. hukuman, Konsekuensi. konsekuensi, 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 hukuman. Ada yang beda? Ada. Ada? Silakan selanjutnya murid. Nah, ini jawabannya. Tuh. Ada yang betul semua? Silakan Bapak Ibu perhatikan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi itu ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik, membuat anak merasa tidak nyaman. Berikutnya anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar menyesuaikan diri dan berikutnya. Jadi biasa nama hukuman mah sifatnya itu membuat anak jadi dendam, ya. Mau dihukum pasti si anaknya jadi kehe, ya. Tapi beda konsekuensi mah jadi dia melakukan lagi, tapi takut itu juga ya, bukan karena sadar ya. Jadi hukuman dan konsekuensi ini seharusnya tidak dilakukan ya. Tadi karena hukuman dan konsekuensi ini timbulnya dari luar ya. Ketika tidak ada yang menghukum, si anak bebas lagi. Karena ketika tidak ada aturan konsekuensi atau pelanggaran yang dihukum diganti, anak akan melakukan pelanggaran lagi. Seterusnya. Nah, ini sekarang yang restitusi. Restitusi ini bagian dari disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka berhasil kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang terus mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah salah satu penanganan ketika terjadi masalah pada siswa ya. Trust itu. Nah, balik. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri,
Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi kalau yang buat salah itu tidak dikucilkan, tapi dibalikan lagi dengan syarat yang atas tadi, ya, mau memperbaiki kesalahannya. Lanjut berikut. Keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, kalau dulu kita bikin peraturan kelas, ya. Meskipun peraturan kelas itu dibuatnya oleh murid, tapi kadang kita sendiri yang membuatnya. Nah, sekarang diharapkan peraturan itu diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini alasannya mengapa harus keyakinan kelas. Jadi tahu alasannya kenapa si anak itu tidak boleh ini. Si anak itu dibawa diskusi dulu. Kenapa harus menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan? Bukan ditilang polisi, tapi untuk keselamatan. Jadi dibuat sadar dirinya itu, ya. Mengapa menggunakan 3M, peraturan 3M? Biasa nama misi razia namanya. Padahal mah untuk kesehatan kita sendiri. Jadi keyakinan itu dibalikan lagi agar menumbuhkan motivasi intrinsik itu siswa sendiri. Lanjut. Nah, ini peraturan kelas dijadikan keyakinan kelas, kemudian tercipta lingkungan yang positif yang akhirnya menjadi budaya positif bagi siswa. Ya, dilanjut berikut. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, maaf. Balik lagi berpihak tadi. Nah, ini, ya. Jadi ketika siswa melanggar, ditanyakan dulu melanggar keyakinan kelas itu kasih siswa. Siswa balik lagi, ya melanggar, nanti ada. Berikutnya di slide berikutnya itu ada namanya segitiga restitusi. Tapi kita ke keyakinan kelas dulu, ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab si siswa itu. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, keyakinan kelas ini bagian dari kebajikan universal yang tadi, ya. Dilanjut tuh. Terus kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika setiap anak melakukan kesalahan, jadi kita harus berpikir kebutuhan dasar apa yang diinginkan siswa itu. Kadang si siswa itu ada yang suka misalkan ayam nate pangjabona di kelas tanya. Itu adalah kebutuhan dasarnya itu penguasaan. Jadi si anak coba sama ibu dijadikan pemimpin di kelasnya, ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Si anak ogok biasa namanya, manja biasanya. Si anak itu memang membutuhkan kasih sayang. Kayak ada disayang ya namanya. Disayangnya bentuknya tidak harus dengan berupa materi, tapi dengan perhatian pun bisa, ya. Kesenangan dan kebebasan. Nah, kebebasan ini biasanya si anak belajarnya misalkan mencari ke Korea nulis. Kadang si anak yang bari nulisnya bari ngagampang, nah itu merupakan bagian dari kebebasan. Dan mulai dilarang kategorinya selama tidak mengganggu proses pembelajaran, ya. Dilanjutkan. 5 posisi kontrol. Yang tadi, ya, berhubungan dengan ini. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, ini contohnya.
guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti. Biasa nama penghukuman mana yang salah, ya harus dihukum langsung tanpa menanyakan punaun kata si siswa itu melakukan kesalahan. Gitu. Guru berbuat, berkata, dan hasilnya siswa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan sampai berbohong. Ya. Terus yang pembuat merasa bersalah, biasanya ini si guru teh mengajukan peraturan. Coba kalau kalian berbuat begitu, tidak kasihan sama ibu, bapak, ibu terus capek ngajar, banyak kalian mau begitu wae. Tadi itu pembuat merasa bersalah. Jadi siswa teh, oh nyenyak karunya ibu gurunya. Nah, jadi gitu, tidak sadar sendiri tapi karunya ke guru. Yang berikutnya sebagai teman. Nah, yang sebagai teman biasanya memposisikan diri itu ya layaknya teman, ngobrol, ya. Tidak menghukum, tapi kita diajak dengan ngobrol secara rencana kumaha, curhat-curhatan, ya. Itu posisinya sebagai teman. Terus pemantau biasanya si guru mengaitkannya dengan peraturan. Jadi si anak ketika melakukan kesalahan dikaitkan dengan aturannya apa yang telah dilakukan. Yang terakhir, manajer. Nah, diharapkan Bapak Ibu itu bertindak sebagai manajer. Kalau yang sebagai teman dan pemantau itu sudah bagus, tapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu itu sebagai manajer dengan berdialog, menanyakan apa yang terjadi, terus sampai menguatkan dan mengevaluasi diri. Terus Bu. Nah, ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar menghukum. Ayo lakukan demi ibu, ya. Sampai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Terus Bu, ke segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini segitiga restitusi ini ada tahapannya, yaitu 3 tahapan. Yang pertama itu memvalidasi kesalahan, menstabilkan identitas dulu ya. Ini setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Itu langsung menyalahkan, tapi ngobrolnya pasti buat kesalahan. Terus dilakukan validasi kebutuhan. Kunaon maka siswa itu melakukan kesalahan itu, apa penyebabnya, apa alasannya. Sampai akhirnya menyatakan keyakinan kelas yang tadi telah dibuat oleh Bapak Ibu di kelas, dikaitkan. Lanjut. Ini ya. Nah, ini ada contoh kasus. Silakan Bapak Ibu identifikasi yang bagian-bagian itu menstabilkan identitasnya apa. Di slide. Ayat. Nah, ini menstabilkan identitas. Ibu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Silakan dipotong dulu Bu. Iya nak. Nanti ini ada berkaitan dengan contoh kasus ini ya. Nanti ibu menunjukkan di mana posisi menstabilkan identitas di kasus, di skenario kasus yang ini. Terus Bu. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan. Ini. Nah, segitiga restitusi ini adalah peran Bapak Ibu semua sebagai manajer ya. Diajar dan kepala sekolah Pak Budi. Jadi manajer itu bukan hanya kepala sekolah saja, tapi guru juga sekarang sudah menjadi manajer di kelas sekarang. Kepala kelas, bukan kepala sekolah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu bapak mah cuma tinggal menunjukkan mana yang validasi keyakinan,
menstabilkan identitas dan mana yang menanyakan keyakinan. Ditunjukkan di ini ya. Boleh dalam huruf boleh ditulis lagi, tapi mentereh ditulis dulu. Apa di video langsung dicirian, oh iya menstabilkan identitas. Validasi kelas kesalahan, sama menanyakan validasi kebutuhan, ya, menanyakan keyakinan. Biasa lah namanya. Bapak Ibu cuma menunjukkan dalam bentuk kalimat saja, ya. Udah jelas detail variasi kesalahan. Ditunjukkan saja. Bagian mana percakapan yang masuk ke tidak semua itu. Yang masuk ke keyakinan, menanyakan keyakinan yang mana, menstabilkan kesalahan yang mana.
Ya. Saling dulu. Ini satu lagi contoh kasusnya. Kelas 2 dari Suti. Kemarin Linda naik motor ya. Terus nggak tahu nggak gimana boleh naik motor. Selain Linda naik motor, terus Linda yang memikirkan Alhamdulillah ya, sudah mengerti kesalahan kita. Ya, kita sudah memutuskan untuk bagus ya. Nanti kita tinggal memperbaiki. Terus bagaimana ini rencananya mau memperbaiki kesalahan kita? Iya. Nah, dan mau kan memperbaiki ini. Saya Bapak dari jika Linda dan mohon Linda untuk memperbaikinya. Ini juga demi keselamatan Linda, juga tak hanya Linda saja, tapi untuk keselamatan orang lain juga ya. Nah, sekarang perasaan Linda bagaimana setelah Bapak sakit? Iya, kita sudah tahu ya, ya sekarang kita Rasulullah. Itu mungkin ada sedikit gambaran ya bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi. Tapi sebenarnya segitiga restitusi itu dilakukan ketika si anak memang suatu kesalahan tapi tidak dianggap salah. Jadi kita harus memvalidasinya itu terlebih dulu seperti itu. Jadi sebuah kesalahan yang anggap itu biasa saja atau tidak, bukan sebuah kesalahan, maka kita wajib memvalidasi. Tapi boleh segitiga restitusi ini tidak memvalidasi kesalahan ketika memang sudah anak itu sudah tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan ya. Nah itu boleh langsung ke yang sebelum menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi kebutuhan, boleh langsung ke sana, tidak divalidasi lagi kesalahannya karena memang itu perbuatannya sudah salah ya. Boleh ya, tapi angka baiknya ketika anak, karena siswa SD itu kebanyakan memang tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan ya. Makanya kita wajib memvalidasi dulu kebutuhan.
Lanjut. Nah, sekarang kita refleksi ya. Siapa mungkin ada perwakilan Pak Budi atau mungkin Bu Rinde badai ngawakili? Ya, hasil dari diseminasi ini ya, mungkin silakan mau perwakilan saja. Mentor UI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang ini mungkin diseminasinya begitu berharga bagi kami untuk menerapkan apa yang harus dilakukan apabila ada peserta didik yang merasa melakukan sesuatu yang dia sendirinya tidak merasa salah, padahal menurut aturan dan norma itu salah. Jadi langkah-langkah untuk hal-hal atau kasus seperti itu mungkin dari penjelasan Bapak tadi, alhamdulillah untuk kami ada penerangan. Karena yang kami dapatkan mungkin di kelas ya seperti hal-hal itu anak melakukan sesuatu itu tidak merasa salah, padahal salah. Nah kadang-kadang saya sendiri gitu ya langsung aja menjudgment ataupun memvonis anak tersebut bahwa itu salah dan langsung saja secara langsung refleks memberikan hukuman, padahal kalau menurut materi yang barusan didapatkan mungkin ada tahapan-tahapan supaya tidak ada efek negatif ke peserta didiknya. Ya, terima kasih kepada rekan saya Pak Dede Ahmad. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berbagi ilmu lagi mengenai materi-materi guru penggerak ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Itu terima kasih. Mudah-mudahan sebenarnya ini saya juga masih tahap belajar, jadi kita sama-sama belajar. Apa yang saya dapat, saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa menjadi menularkan kepada rekan-rekan semua ya. Tentu saja untuk ke arah yang lebih positif. Lanjut begitu. Alhamdulillah, terima kasih sudah tamat. Seperti yang tadi saya bilang bahwa mudah-mudahan apa yang saya bagi ini tidak menggurui, pun sama saya juga belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Jangan pernah putus asa. Kalau gagal, ulangi lagi. Itu prinsip motif selalu belajar itu seperti itu. Tidak ada kata putus asa ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi dan bangga kepada Pak Dede yang ikut menjadi guru penggerak. Beliau seorang guru yang aktif, kreatif, inovatif, sehingga dalam memberikan materi dapat dimengerti oleh anak. Selamat dan sukses buat Pak Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmat. Saya salah satu pengajar di SDN 4 Parakan Nyasag, Kota Tasikmalaya, yang kebetulan merupakan teman sejawat dari Pak Dede Rahmat, yang kalau dipanggil keakraban kami itu bisa disebut atau dipanggil Abah Adul. Beliau merupakan sosok panutan untuk sekolah kami karena beliau kurang lebih mungkin 12 tahun lebih sudah menjadi pengajar di SDN 4 Parakan Nyasag.
kami sangat bangga beliau sekarang mengikuti program guru penggerak. Salah satunya yang membanggakan bagi kami, beliau bisa membuat suasana belajar yang menyenangkan dan berfokus pada peserta didik. Di antara kegiatan-kegiatan beliau bisa menghilangkan kata intimidasi menjadi motivasi terhadap anak. Timbulnya motivasi tersebut, beliau membuat suasana di kelas menjadi menyenangkan, lalu anak menjadi kreatif, dan itu merupakan salah satu contoh yang harus kami lakukan untuk rekan-rekan beliau, di mana kami mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk kami selaku teman sejawat, beliau itu bisa mencontohkan, memicu, juga memacu untuk semua kegiatan-kegiatan sekolah agar menjadi arah-arah yang positif dan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan itu terlaksana dengan baik. Kami selaku rekan-rekan beliau alhamdulillah merasa termotivasi. Mudah-mudahan kami juga selaku teman-temannya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan perubahan-perubahan positif di sekolah kami bisa terlaksana. Selamat terus maju untuk beliau. Saya ucapkan mudah-mudahan semua program yang beliau gagas bisa dilaksanakan dan direncanakan di sekolah kami. Selamat untuk Abah Adul, mudah-mudahan lancar ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.